Moralitas ilmu pengetahuan. Halo semua, Assalamualaikum. Kali ini saya akan membahas salah satu bab pada mata kuliah filsafat ilmu, yaitu tentang moralitas ilmu pengetahuan. Sebelum kita memasuki materinya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Mutia Mujahidah dari kelas PAI 4E Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini izinkan saya memaparkan materi tentang moralitas ilmu pengetahuan. Mari kita langsung saja ke videonya. Yang pertama, tanggung jawab ilmuwan. Apa sih tanggung jawab ilmuwan itu? Kata tanggung jawab, menurut KBBI, merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Nah, dalam hal ini, jika dijabarkan, tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Nah, tanggung jawab ilmuwan ini memiliki dua dimensi utama, yaitu tanggung jawab ilmiah atau akademik di satu pihak dan tanggung jawab etis di pihak lain. Tanggung jawab akademik ini mencakup kepatuhan terhadap segenap prosedur, standar, dan metode ilmiah yang seharusnya dipenuhi seseorang ilmuwan sebelum merumuskan konsep, teori, atau pendekatan dalam rangka mencari kebenaran. Dan sedangkan tanggung jawab etis itu mencakup perhitungan dampak atau implikasi non-akademik dari setiap konsep, teori, atau pendekatan yang diimplementasikan dalam kehidupan kolektif. Menurut pendapat lain, ilmuwan ini memiliki tanggung jawab, yaitu berupa tanggung jawab sosial, moral, dan etika. Selanjutnya yaitu ilmu bebas nilai atau tidak bebas nilai. Ilmu terbagi menjadi dua pandangan, yaitu ilmu bebas nilai atau value free dan ilmu terikat nilai atau ilmu tak bebas nilai atau value bound. Bebas nilai berarti semua kegiatan terkait dengan penyelidikan ilmiah harus disadarkan pada hakikat ilmu itu sendiri. Ilmu menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu. Joseph Situmorang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu itu bebas nilai. Yang pertama, ilmu harus bebas dari pengandaian-pengandaian. Nah, maksudnya adalah bahwa ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor ideologi, agama, budaya, dan sosial. Yang kedua, diperlukan adanya kebebasan usaha ilmiah agar otonom ilmu terjamin. Yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis sendiri itu bersifat universal. Sedangkan ilmu yang tidak bebas nilai atau value bound memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Nah, perkembangan nilai tidak lepas dari nilai-nilai ekonomi, sosial, religius, dan nilai-nilai yang lainnya. Menurut salah satu filsuf yang mengerti teori value bound, yaitu Jürgen Habermas, berpendapat bahwa ilmu, sekalipun ilmu alam, tidak akan mungkin bebas nilai, karena setiap ilmu selalu ada kepentingan-kepentingan. Dia juga membedakan ilmu menjadi 3 macam sesuai kepentingannya masing-masing. Yang pertama berupa ilmu-ilmu alam yang bekerja secara empiris, analitis. Ilmu ini menyelidiki gejala-gejala alam secara empiris dan menyajikan hasil penyelidikan untuk kepentingan manusia. Yang kedua, berlawanan dengan pengetahuan yang pertama, karena tidak menyelidiki sesuatu dan tidak menghasilkan sesuatu, melainkan memahami manusia sebagai sesamanya. Sedangkan yang ketiga, teori kritis, yaitu membongkar penindasan dan mendewasakan manusia pada otonomi dirinya sendiri. Pembahasan terakhir yaitu tentang moralitas ilmu. Moralitas dalam beberapa literatur dan pendapat para filsuf disinonimkan dengan etika.
Jika etika dan moralitas disamakan atau dibedakan, maka pada dasarnya etika menjadi wacana dalam membincangkan landasan-landasan moralitas. Etika sebagai ilmu memiliki metode, yaitu metode atau pendekatan kritis. Frans Magnus Suseno mengatakan bahwa para ahli selalu berselisih paham tentang metode yang tepat. Meskipun begitu, ada suatu cara pendekatan yang dituntut dalam semua aliran yang pantas disebut etika, yaitu pendekatan kritis. Etika tidak memberikan ajaran, melainkan memeriksa kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan-pandangan moral secara kritis. Etika menentukan ukuran atas perbuatan manusia. Oleh karena itu, dalam mengusahakan tujuan etika, manusia pada umumnya menjadikan norma yang ideal untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, kesimpulannya, tanggung jawab merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika dijabarkan, tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Ilmuwan dapat mengandung arti orang yang ahli, orang yang banyak pengetahuan, mengetahui suatu ilmu, orang yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan, orang yang bekerja dalam mendalami ilmu pengetahuan dengan tekun dan sungguh-sungguh. Ilmu terbagi menjadi dua pandangan, yaitu bebas nilai atau value free dan ilmu terikat nilai atau value bound. Ilmu yang tidak bebas nilai memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Perkembangan nilai tidak lepas dari nilai-nilai ekonomi, sosial, religius, dan nilai-nilai yang lainnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.